Pewarta Java TV. Para pemirsa Pewarta Jawa TV yang tercinta, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengisahkan mengenai Selayang Pandang Sejarah Majapahit. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai sejarah Majapahit berdasarkan fakta-fakta historisnya, silakan teman-teman mendapatkannya pada buku ini. Hitam Putih Majapahit dari Kejayaan hingga Keruntuhan, yang saya tulis sendiri dan diterbitkan oleh Araska Publisher. Untuk mendapatkan buku ini silakan hubungi ke nomor yang saya tulis seperti ini. Nah, berikutnya akan saya kisahkan perihal Selayang Pandang Sejarah Majapahit berdasarkan fakta-fakta historis. Selamat menyaksikan. Berdirinya Kerajaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Singosari. Di masa pemerintahan Kertanegara, timbul pemberontakan Jayakatwang dari Gelang-Gelang yang mendapat hasutan Aryo Wirorojo dan dukungan dari pasukan Jaran Kuyang dan Adaraja. Akibat pemberontakan tersebut, Kertanegara berhasil digulingkan dari tahta kekuasaannya. Pasca kemangkatan Kertanegara pada tahun 1292, Jayakatwang menjadi raja di Daha. Semasa menjadi raja, Jayakatwang diserang pasukan Tatar atau Mongolia yang semula bermaksud menyerang Kertanegara. Namun kemudian dimanfaatkan oleh Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang bermaksud membalas dendam terhadap Jayakatwang karena membunuh ayah mertuanya. Di samping muncul dugaan Dyah Wijaya ingin menjadi raja di tanah Jawa tanpa pesaing. Benar dugaan bahwa sudah kemangkatan Jayakatwang dan diusirnya pasukan Tartar dari Jawa, Dyah Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan sekaligus menjadi raja bergelar Kartarajasa Jayawardhana atau Naradya Sangramawijaya Sri Maharaja Kartajasa Jayawardhana pada tahun 1293. Pada awal menjabat sebagai raja, Dyah Wijaya mengangkat pejabat-pejabat negara kepada para pengikutnya yang semula membantu perjuangannya sejak pemberontakan Jayakatwang hingga pengusiran pasukan Tartar dari tanah Jawa. Tercatat dalam sejarah bahwa para pengikut Dyah Wijaya yang diangkat sebagai pejabat-pejabat penting Majapahit antara lain Punambi sebagai Rakyat Mahapatih, Lembu Sora sebagai Patih Daha, Arya Wirareja sebagai Pasangguan, Rangga Lawe sebagai Pasangguan dan sebagai Bupati Tuban. Bermula dari pengangkatan para pejabat tersebut, timbul protes Rangga Lawe kepada Dyah Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai Rakyat Mahapatih dan bukan Lembu Sora. Alasan protes Rangga Lawe karena pengabdian Lembu Sora kepada Dyah Wijaya lebih besar ketimbang Nambi. Tetapi Lembu Sora sendiri lebih berkenan sebagai Patih Daha ketimbang menjadi rakyat Patih Majapahit. Dalam hal ini, penafsiran muncul bahwa Lembu Sora merupakan abdi yang sangat patuh terhadap kebijakan raja. Akibat protes yang tidak dikabulkan oleh Dyah Wijaya, Rangga Lawe pulang ke Tuban.
Pada saat itulah Halayuda atau Mahapati membuat laporan palsu kepada Dyah Wijaya. Laporan tersebut menyatakan bahwa Ranggalawe akan melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Mendengar laporan Halayuda, Dyah Wijaya memerintahkan Rakyat Mahapati Nambi dan Mahaisa Nabrang untuk menangkap Ranggalawe. Perintah Dyah Wijaya tersebut menimbulkan perang antara Majapahit dan Tuban di Sungai Tambak Beras. Dari perang tersebut, Ranggalawe gugur di tangan Mahaisa Nabrang. Sesudah berhasil membunuh Ranggalawe, Mahaisa Nabrang dibunuh oleh Lebu Sora. Alasan Lebu Sora membunuh Mahaisa Nabrang karena Ranggalawe masih keponakannya sendiri. Terbunuhnya Ranggalawe mengakibatkan Arya Wiraraja menagih janji pada Dyah Wijaya atas pembagian wilayah Majapahit. Dyah Wijaya memenuhi janjinya, membagi wilayah Majapahit menjadi dua bagian. Majapahit Barat dikuasai oleh Dyah Wijaya, Majapahit Timur dikuasai oleh Arya Wiraraja. Peristiwa perang di Sungai Tambak Beras mengakibatkan Dyah Wijaya mendapat laporan Halayuda perihal pembunuh Mahaisa Nabrang itu bermaksud menghukum buang pada Lebu Sora. Namun, sebelum hukuman itu dilaksanakan, Lebu Sora sudah dibantai oleh pasukan pengawal raja di halaman istana sewaktu hendak menghadap Dyah Wijaya. Pada tahun 1309, Dyah Wijaya mangkat sebagai pengganti Raja Majapahit, yakni Jayanagara, yang merupakan putranya yang lahir dari darah Petak. Semasa pemerintahan Jayanagara, yakni pada tahun 1309 sampai 1328, Majapahit diwarnai dengan beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh Rakyat Mahapati Nambi, Rasmi, Pawagal dan Pamandana, serta Rakuti yang didukung oleh Rayuyu, Ratanca, dan Bine Suka.